Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ananda semua, kita akan belajar mengenai sistem prodik unsur. Nah, setelah sebelumnya kita telah mempelajari mengenai konfigurasi elektron, maka kembali kita melanjutkan pembelajaran kita pada pekan ini, yaitu sistem prodik unsur. Nah, sistem prodik unsur ini, yang diharapkan untuk Ananda pahami nantinya yaitu bagaimana Ananda menghubungkan antara konfigurasi elektron dengan sistem prodik. Bagaimana Ananda menentukan golongan dan periode dan bagaimana memahami sifat-sifat sistem prodik ini nantinya. Nah, yang pertama kita akan melihat bagaimana perkembangan sistem prodik ini sehingga dari awal ya ditemukan sampai pada sistem prodik modern yang digunakan sekarang ini. Nah, saya lihat ini agak lalot, masih terputar-putar, belum muncul ya slide-nya. Nah, sambil kita menunggu, nah ini ternyata belum ya. Oke, coba saya buka kembali. Semoga segera bisa terbuka. Sekarang ini cuacanya lagi hujan, mungkin terpengaruh pada jaringan sehingga agak lambat karena memang saya menggunakan online ya. Nah, sistem prodik unsur. Mari kita lihat. Di dalam sistem prodik unsur ini, yang pertama kali menemukan atau mengelompokkan unsur-unsur ke dalam beberapa bagian itu adalah seorang ilmuwan Arab. Nah, di situ dikelompokkan berdasarkan logam dan non-logam. Namun, kemudian disempurnakan oleh Lavoisier. Anthony Lavoisier, ini seorang ilmuwan Prancis, mengelompokkan 33 unsur berdasarkan sifat kimianya. Nah, jadi sistem prodik itu adalah pengelompokan unsur ya. Nah, yang awal-awal ini dikelompokkan menjadi 4 yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Nah, kemudian setelah Anthony Lavoisier mengelompokkan unsur-unsur berdasarkan keempat kelompok tadi, maka muncul lagi kemudian sistem triade. Sistem triade ini diperkenalkan oleh de Bruijner pada tahun 1829, di mana pengelompokan unsurnya berdasarkan kemiripan sifat dan kenaikan massa atomnya. Nah, dikelompokkan dalam satu triade yang terdiri dari 3 unsur. Massa atom maupun sifat-sifat unsur yang kedua merupakan rata-rata dari massa atom atau sifat-sifat unsur pertama dan ketiga. Ini sistem triade yang dikemukakan oleh de Bruijner. Setelah sistem triade ini, kemudian muncullah sistem-sistem yang lainnya atau pengelompokan yang lainnya. Namun sebelumnya kita melihat dulu contohnya ya. Triade contohnya klorin, bromin, dan iodin. Jadi dikelompokkan dalam satu triade. Namun kelemahan dari sistem triade ini, ternyata sistem ini kurang efisien. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa unsur yang tidak termasuk dalam satu triade, tetapi mempunyai sifat-sifat yang mirip dengan triade tersebut. Nah, jadi kemudian disempurnakan lagi. Disempurnakanlah triade ini dengan sistem oktav. Nah, sistem oktav ini menyusun berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Nah, terlalu cepat ya, kita kembali ke triade dulu. Nah,
Ternyata unsur yang berselisih satu oktav, misalnya unsur nomor satu dengan nomor 8, unsur nomor 2 dengan nomor 9, dan seterusnya, itu menunjukkan kemiripan sifat. Ini menurut sistem oktav. Oke, kita lihat lagi contoh untuk pengelompokan yang dilakukan dengan menggunakan sistem oktav. Nah, seperti ini ya contohnya, kita dapat melihat di tabel. Nah, kelemahannya ternyata hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan dengan HR rendah, sehingga kemudian disempurnakan lagi dengan sistem periodik bentuk pendek. Nah, sistem periodik bentuk pendek ini menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dan persamaan sifat. Nah, setelah sistem periodik bentuk pendek ini dikenalkan pada tahun 1869 oleh Ivanovich Mendeleev. Nah, maka kita dapat melihat bentuk sistem periodik yang pendek ini. Nah, kembali lagi jaringannya tidak stabil. Nah, kita menunggu lagi. Nah, ternyata jaringannya memang agak lalot. Nah, sistem periodik bentuk pendek menempatkan beberapa unsur ternyata tidak sesuai dengan kenaikan massa atom relatifnya, sehingga kelemahan ini kemudian harus diakui oleh Mendeleev dan masih banyak unsur yang belum dikenal pada sistem periodik bentuk pendek ini. Tetapi keunggulannya ternyata Mendeleev berani mengosongkan beberapa tempat dengan keyakinan bahwa masih ada unsur yang belum dikenal. Nah, selanjutnya muncullah sistem periodik yang dikenal sampai sekarang ini yang disebut dengan sistem periodik bentuk panjang. Ini dikeluarkan oleh Henry J. Moseley yang merupakan penyempurnaan dari sistem periodik Mendeleev sehingga disebut juga sistem periodik modern. Ia menyusun unsur-unsur berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Nah, ini lebih sempurna dibandingkan dengan beberapa penemuan sistem periodik yang telah dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Nah, setelah kemudian sistem periodik modern ini muncul, maka inilah yang digunakan sampai sekarang. Nah, di dalamnya ini telah dikelompokkan atom-atom berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat yang dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu golongan dan periode. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana bentuk yang dikelompokkan dalam satu golongan dan bagaimana bentuk yang dikelompokkan dalam satu periode. Nah, dalam satu golongan itu dikelompokkan berdasarkan kemiripan sifat dan dalam satu periode itu dikelompokkan berdasarkan kenaikan nomor atom. Nah, kembali lagi jaringannya membuat kita harus menunggu ke slide berikutnya. Sangat-sangat ini ya jaringan hari ini. Oke, semoga segera muncul. Nah, ini sistem periodik dalam sistem periodik modern ini. Nah, ini tadi yang saya sudah sampaikan dikelompokkan ke dalam golongan dan periode. Nah, periode disusun menurut kenaikan nomor atom, sedangkan unsur-unsur dalam satu golongan itu disusun menurut kemiripan sifat. Nah, itu. Selanjutnya,
Golongan ditempatkan pada lajur vertikal dalam sistem periodik modern yang dapat ditentukan berdasarkan jumlah elektron valensi berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, jadi ketika nantinya Ananda ingin mengidentifikasi golongan dari sebuah atom atau unsur, nah itu dihubungkan dengan elektron valensinya. Berapa jumlah elektron valensinya, maka itulah golongannya. Nah, nantinya akan terbagi menjadi dua, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kita lihat dulu periode. Periode ditempatkan pada lajur horizontal dalam sistem periodik modern yang dapat ditentukan berdasarkan nomor kulit yang sudah terisi elektron atau jumlah kulit berdasarkan konfigurasi elektron. Nah, jadi penentuan golongan dan periode ini sangat bergantung pada konfigurasi elektron. Nah, sebelumnya Ananda semua sudah pahami bagaimana cara membuat konfigurasi elektron berdasarkan subkulit yang didasari oleh aturan Aufbau. Nah, itulah yang digunakan. Selanjutnya, kita dapat melihat golongan. Nah, ini. Nah, sebelumnya sepertinya ada yang terlewat. Belum ya. Oke. Nah, kita lihat bagaimana yang dalam golongan. Nah, ini. Perhatikan. Golongan ada yang diberikan tanda huruf kapital A dan ada yang diberikan tanda huruf kapital B. Nah, huruf kapital A itu disebut dengan golongan utama dan huruf kapital B itu disebut dengan golongan transisi. Sehingga kita dapat melihat ya perbedaannya. Golongan utama letaknya itu di sisi kiri dan sisi kanan sistem periodik modern. Nah, golongan 1A dan 2A berada di sisi kiri. Golongan 3A sampai 8A berada di sisi kanan. Nah, golongan transisi itu berada di antara golongan 2A dan golongan 3A. Dimulai dari golongan 3B sampai golongan 2B. Nah, nanti mengidentifikasinya itu berdasarkan subkulitnya ya. Nah, subkulit untuk golongan utama itu berakhir pada S dan P atau blok S dan blok P. Nah, sedangkan transisi itu berada pada blok D. Nah, itu ya. Nah, jadi golongan yang dikelompokkan dalam lajur vertikal dari atas ke bawah ini disusun berdasarkan kemiripan sifat. Nah, misalnya golongan 1A atau biasa disebut dengan golongan alkali itu elektron valensinya adalah 1. Jadi, berapa jumlah elektron valensi, maka segitu pula lah golongannya. Tetapi untuk golongan itu angka satunya dituliskan dalam angka Romawi 1A, diberikan tanda atau kode A huruf kapital untuk membedakan antara golongan utama dan golongan transisi. Nah, begitu pula misalnya untuk golongan halogen 7A ya. Nah, elektron valensinya itu 7. Nah, 7 itu menandakan bahwa dia berada pada golongan 7. Apakah A atau B? Sesuaikan. Apakah dia blok S dan P atau blok D. Nah, itu. Sekarang masuk pada periode. Nah, kita melihat di sisi kiri ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Angka itulah yang menandakan bahwa periode berada dari lajur dari kiri ke kanan. Nah, kita lihat periode pertama, anggotanya ada 2 unsur, yaitu pada golongan 1A dan golongan 8A. Di situ pada golongan 1A itu adalah hidrogen ya, dan golongan 8A itu adalah helium. Nah, golongan 2A diisi oleh 8 unsur. 2 pada sisi kiri dan 6 pada sisi kanan. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa dari kiri ke kanan anggotanya itu ada 8 unsur. Nah, seperti itu ya dan seterusnya sampai pada periode ke-7. Nah, ini saya berikan hubungan konfigurasi dan sistem periodik berdasarkan bloknya terlebih dahulu untuk melihat golongan ya. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa golongan utama itu ditandai dengan huruf kapital A. Ingat, sekali lagi golongan itu ditulis dengan angka Romawi sehingga
Dapat kita lihat contoh yang pertama, misalnya di blok S. Blok S dan blok P itu golongan utama ya, blok D itu golongan transisi. Blok S misalnya 1A dan 2A, elektron valensinya itu untuk 1A elektron valensinya adalah 1. Dan untuk 2A itu elektron valensinya adalah 2 yang berada pada subkulit NS2. Nah, seperti itu ya sampai pada golongan 8A. Tetapi untuk blok S itu hanya golongan 1 dan golongan 2. Sedangkan untuk blok P itu mulai dari golongan 3A sampai golongan 8A dengan elektron valensi mulai dari 3 sampai 8 karena elektron valensi menunjukkan golongan. Untuk blok D itu dimulai dari golongan 3B sampai golongan 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 1B, dan 2B. Nah, perhatikan pada elektron valensinya. Posisinya itu di subkulit S dan D. Misalnya 3B, maka elektron valensinya kita identifikasi berada pada S2 dan D1 itu dijumlahkan menjadi 3. Nah, yang pokok yang harus menjadi penekanan perhatian adalah golongan 8B. Kenapa? Karena di sini elektron valensinya dimulai dari elektron valensi 8 sampai elektron valensi 10. Semuanya masuk dalam golongan 8B. Nah, itu ya yang harus diperhatikan. Nah, bagaimana dengan 1B? 1B itu biasanya kita akan temukan pada posisi NS1 dan N-1 D10. Begitu pula dengan 2B. Kita akan temukan pada posisi NS2, N-1 D10. Nah, itu ya untuk golongan. Semoga bisa difahami. Selanjutnya, kita akan melihat contoh 1. Ramalkan posisi unsur di bawah ini dalam sistem periodik unsur. Nah, yang pertama klor. Klor ini kita konfigurasi terlebih dahulu, didapatkanlah neon 3S2, 3P5. Jadi, kulit terbesarnya adalah 3, sehingga klor ini terletak pada periode 3. Jangan ragu untuk menuliskan periode 3. Nah, subkulit terakhir diisi oleh S2 dan P5, sehingga kita deteksi elektron valensinya adalah 7 elektron. Nah, sehingga kita dapat menuliskan dia berada pada golongan 7. Nah, untuk menentukan apakah dia A atau B, maka perhatikan posisi subkulit. Nah, dia berakhir pada subkulit P, otomatis dia golongan 7A. Nah, ingat ya, yang A itu 1A sampai 8A itu berada pada blok S dan P. Nah, bagaimana dengan yang bagian B, kobalt? Nah, konfigurasi terlebih dahulu berakhir pada konfigurasi 4S2, 3D7. Jadi, kita dapat melihat bahwa posisi untuk kulit terbesarnya itu adalah kulit keempat. Nah, diidentifikasilah periodenya, yaitu berada pada periode 4. Elektron valensinya berada pada 4S2, 3D7. 2 tambah 7, 9. Nah, tadi sudah dijelaskan di slide awal bahwa golongan 8B itu berada pada elektron valensi 8 sampai 10. Sehingga ini, kobalt ini masuk pada golongan 8B. Nah, seperti itu penjelasannya. Selanjutnya, masuk lagi pada contoh 2. Nah, disajikan beberapa unsur berikut. Litium, oksigen, neon, aluminium, dan klor. Tentukan unsur-unsur yang terletak pada periode sama. Mari kita lihat bagaimana jawaban dari soal yang kedua. Langkah pertama tentunya adalah membuat konfigurasi berdasarkan subkulit ya. Nah, konfigurasi ini kemudian membantu kita untuk mengidentifikasi golongan dan periode. Misalnya, yang pertama, litium. Litium ini berada pada konfigurasi 1S2, 2S1. Nah, kulit terbesarnya adalah 2, sehingga periodenya adalah 2. Elektron valensinya adalah 1, sehingga golongannya adalah 1. Tapi dia berakhir pada blok S, sehingga golongan 1A.
Nah, seperti itu sampai pada klor ya, kerjakan sampai, bagian kelima dengan penjelasan yang telah, saya berikan pada nomor satu. Nah, diperolehlah kesimpulan pada periode 2 terdapat unsur litium, oksigen, dan neon, sedangkan pada periode 3 terdapat unsur aluminium dan klor. Nah, dapatlah jawabannya yang sama ya. Oke, seperti itu. Nah, ini saya sajikan beberapa sifat-sifat dari sistem periodik, meskipun nantinya saya akan membuat lagi, video tentang sifat-sifat sistem periodik. Oke, yang pertama jari-jari atom, yang kedua energi ionisasi, dan yang ketiga kita dapat lihat afinitas elektron. Unsur yang paling mudah menerima elektron mempunyai afinitas elektron paling besar. Unsur yang paling sukar menerima elektron mempunyai afinitas elektron paling kecil. Nah, selanjutnya, nah, tidak mau pindah ini selanjutnya. Oke, kenapa ini tidak mau pindah? Faktor jaringan lagi ya. Nah, jadi yang terakhir saya berikan tugas. Di sini ada tugas untuk mengidentifikasi perkembangannya tadi. Meskipun sudah dijelaskan, tetapi ketika Ananda menulis pastinya akan lebih memudahkan untuk memahami pembelajaran ya. Oke, ini tugas 1. Nah, silakan tugas 1. Carilah informasi mengenai perkembangan sistem periodik melalui studi kepustakaan dari berbagai media seperti majalah, surat kabar, buku, dan media internet. Gunakan kata kunci sistem periodik atau tabel periodik. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga. Silakan diisi tabel yang telah diberikan, tokoh penggagas sistem periodik, tahun mengemukakan gagasan, nama sistem periodik, dan dasar pengelompokan. Kemudian, jawablah pertanyaan berikut ini untuk menyimpulkan fakta. Apakah yang menjadi dasar pengelompokan unsur-unsur kimia? Siapa sajakah yang mengelompokkan unsur-unsur kimia berdasarkan kemiripan sifat zat? Siapa sajakah yang mengelompokkan unsur-unsur kimia berdasarkan massa atom? Siapa sajakah yang mengelompokkan unsur-unsur kimia berdasarkan kenaikan nomor atom? Dan apakah perbedaan antara sistem periodik Mayer dan Mendeleev? Oke, itu tugasnya. Sekian untuk pembahasan kali ini mengenai sistem periodik unsur. Semoga apa yang Ibu berikan dapat menambah hasanah keilmuan kita mengenai sistem periodik unsur dan dapat membantu Ananda untuk lebih memahami bagaimana mempelajari sistem periodik unsur ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.